Anda masih bersama kami di Berita Bandung dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Diduga sisa perang kemerdekaan, sebuah mortir ditemukan warga di persawahan wilayah Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Sering mengamuk dan menakuti tetangga dengan senjata tajam dan pistol rakitan, seorang pria Parubaya di Kabupaten Sukabumi diringkus polisi. Warga Maroko, Kabupaten Garut dihebohkan dengan penemuan ular sanca sepanjang 3 meter yang akan masuk ke dalam masjid. Sebuah mortir yang sudah mulai berkarat ditemukan warga di persawahan wilayah Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Mortir yang ditemukan sempat dijadikan mainan karena ketidaktahuan warga. Senin lalu warga Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya digegerkan dengan penemuan sebuah mortir sepanjang 15 cm oleh warga yang bekerja di sawah. Mortir sempat dijadikan mainan oleh warga karena mereka tidak tahu akan bahayanya. Setelah ada warga lainnya yang memberitahu bahwa yang ditemukan tersebut adalah mortir, warga kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada polisi. Tadi ngelihat itu barangnya Bapak yang nemukan atau orang lain atau siapa Pak? Mertua yang nemuin. Ya, Terus dibawa ke rumah. Dikasih ke rumah, disuruh lapor ke polsek. Tapi waktu Bapak pertama melihat dikira apa itu Pak? Peluru. Peluru. Iya, kayak peluru tapi kok besar gitu. Pas dilihat terus ada tombolnya belakangnya. Langsung lapor polsek. Awalnya nggak takut ya Pak? Nggak takut. Sempet dipegang, dibawa, gitu. Diliatin. Oh gitu ya. Dibawa masuk ke rumah. Oh sempet diliatin ke keluarga gitu juga? Iya, sempet. Cuma udah lapor, kata anggota Kapolsek disuruh ditaruh aja, jangan dipegang. Mortir yang ditemukan di tengah sawah diamankan polisi sambil menunggu tim penjinak bom datang untuk mengamankannya. Dan saya cek bersama anggota ke lokasi TKP ini bahwa benar itu dugaan adalah mortir, sisa-sisa zaman dulu. Ditemukannya di mana dan seperti apa? Ditemukan ya pada waktu pagi tadi jam 9, Pak Suherman lagi ke sawah, kemudian macul-macul di sawah akan membuat jemuran, akan menyemur padi, kemudian kecangkul, dikiranya botol, kemudian dibawa oleh Pak Suherman ditunjukkan ke putranya. Ternyata lama-kelamaan Pak Suherman juga takut ini diduga apa gitu, kemudian lapor ke polsek jam 17 tadi, sehingga kami langsung datang ke TKP. Diduga mortir yang ditemukan warga tersebut adalah sisa dari zaman perang kemerdekaan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kita ke informasi lain, seorang ibu-ibu di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat nekat mencuri di sejumlah rumah warga. Pada Kamis, polisi mengungkap kasus pencurian ini berkat adanya rekaman CCTV. Sejumlah barang termasuk ponsel hingga perhiasan dicuri saat pelaku memasuki rumah warga dengan memanfaatkan pintu yang terbuka. Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang perempuan tiba-tiba masuk ke rumah warga lewat pintu pagar yang tidak terkunci di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Tak lama kemudian, ia langsung keluar dan pergi dari rumah tersebut. Penghuni rumah awalnya tidak menyadari rumahnya telah disatroni pencuri. Korban baru menyadari saat mengetahui ponsel dan dompet berisi uang yang disimpan di meja ruang tamu sudah raib. Korban atas nama Iis kemudian melaporkan peristiwa ini ke penyidik Reskrim Polsek Padalarang. Pelaku berhasil teridentifikasi dan ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Ngamprah, Bandung Barat. Dari hasil penyelidikan, tersangka Entin Kartini ternyata sudah mencuri di sejumlah rumah warga lain karena ketagihan dan tidak pernah tertangkap. Nekatnya lagi, tak hanya rumah kosong, pelaku juga memasuki rumah saat ada penghuninya. Ia memanfaatkan celah pintu garasi atau pintu depan yang terbuka untuk menyelinap masuk dan mengambil harta benda yang ada di depan matanya.
Jika kepergok penghuni rumah, ia berpura-pura menjadi tamu dan kemudian menanyakan alamat agar tidak dicurigai. Sejumlah barang curian seperti ponsel hingga perhiasan dijual langsung ke toko. Uang jutaan rupiah hasil kejahatan digunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari termasuk membeli sembako. Modusnya sama, tidak bisa melihat rumah kosong atau rumah terbuka pintunya, beliau berusaha masuk, apa yang beliau lihat itu yang diambil. Beliau mengaku pernah mengambil di sekitaran Polsek Cimahi, Batu Jajar ya, dan Cililin. Sudah lebih 3 kali artinya Bu ya? Ya, sudah lebih dari 3 kali. Digunakan untuk apa Bu tadinya Bu? Ya, Laporannya? untuk kebutuhan sehari-hari, kita tahu setelah pandemi ini pasti banyak yang harus beliau inginkan. Kini, tersangka harus mendekam di balik jeruji besi sambil menunggu proses hukum berikutnya. Ia dijerat pasal 363 KUHP dan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, sering mengamuk akibat konsumsi obat keras terbatas. Polisi ciduk pria Parubaya di rumahnya di Sukabumi. Tersangka juga kerap menakuti tetangganya dengan senjata api rakitan yang ia miliki. Atau tempat tertutup lainnya. Anggota Polsek Nagrak menggeledah kediaman CS warga Kampung Kerajinan, Desa Dharma Reja, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Tersangka ditangkap karena sering mengamuk dan menakut-nakuti tetangganya dengan menggunakan senjata tajam dan pistol rakitan yang dirakit sendiri dari pistol airsoft gun miliknya sehingga bisa melontarkan peluru tajam. Pelaku ini yang berinisial AS meresahkan warga masyarakat. Malah pernah melakukan satu letupan senjata, yaitu dari jenis shotgun, sehingga kaca jendela tetangga pelaku pecah. Dari rumah tersangka yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek itu, polisi menyita beberapa bilah senjata tajam yang sudah dimodifikasi, serta pistol rakitan beserta 2 butir peluru tajam kaliber 9 mm. Menurut CS, 2 butir peluru tajam tersebut didapat dari seseorang yang masih dalam pengejaran polisi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, warga RT 1 RW 5 Cilodong Kota Depok dihebohkan dengan adanya penemuan sesosok jasad bayi perempuan. Bayi malang itu ditemukan di area pemancingan. Rekaman video amatir milik warga menunjukkan adanya sesosok jasad bayi perempuan di area pemancingan di RT 1 RW 5 Cilodong Kota Depok. Warga yang mengetahui adanya sesosok jasad bayi perempuan tersebut langsung melaporkannya kepada pengurus lingkungan. Menurut ketua RT setempat, jasad bayi perempuan itu pertama kali ditemukan oleh pemilik lahan. Ia kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Sukmajaya. Dari hasil dari tim forensik wanita. Berarti usianya udah tahu belum sih Pak? Itu perkiraan sekitar 2 hari. Sudah. Soalnya masih ada ari-ari, soalnya masih ada selimutin sama kayak kulit yang ketuban gitu ya. Itu masih ada itunya. Dia hanya cuma di belakangnya aja udah sobek yang ketubannya. Itu. Berarti kejadiannya sore tadi ya Pak ya? Ditemukannya itu tadi berapa Pak? Sekitar jam 4. Sekitar jam 4. Siap. Kalau menurut tim forensik itu sekitar bayi itu ada di situ sekitar dari Senin. Sudah 2 hari. Sudah. Petugas menduga jasad bayi perempuan yang diduga hasil hubungan gelap tersebut baru dilahirkan 2 hari lalu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, petugas membawa jasad bayi tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Nahyudi melaporkan dari Kota Depok.